Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, kalau kita baca surah Ar-Rahman, coba baca surah Al-Qamar ya, sebelumnya gitu. Jadi sebelum kita baca surah Ar-Rahman, kita baca surah Al-Qamar, surah sebelumnya. Tuh artinya Masya Allah gitu. Kita baca ini misalkan ujungnya ya, ujung surah Al-Qamar yang mengantar pada surah Ar-Rahman nantinya. Misalkan ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Kita kan suka kenalnya itu aja tuh apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu doang kan? Kalau Allah udah punya mau, udah punya perintah, udah punya kehendak, innama amruhu, amru ya. Nanti di surah Al-Qamar surah 54 ayat 50 juga Allah pakai amru ya. Kalau di surah Yasin 82 83 innama amruhu. Kalau di surah Al-Qamar wama amruna, amru sama-sama amru. Jadi kalau Allah udah pengen, berkehendak, menentukan, menginginkan, merintah gitu ya. Nah, kalau di surah Yasin 82-83 Allah bilang ayyakula lahu gitu, kun fayakun kan. Nah, cukup buat Allah berkata kun fayakun. Nah kalau di surah Al-Qamar lebih sadis lagi nih, lebih gile lagi, lebih edun lagi, lebih Masya Allah, lebih Subhanallah ya. Dimana Allah mengatakan wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar ya. Jadi kalau Allah udah menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, menentukan sesuatu, menetapkan sesuatu ya, memerintah sesuatu ya. Illa wahidatun kalamhim bil basar ya, Allah menjelaskan bahwa kayak kejapan mata aja gitu, set gitu. Ini lebih dari kun fayakun nih. Kun fayakun kan masih berproses gitu ya. Kun fi'il amr, fayakun, lalu kemudian berlangsung gitu. Jadi maka jadilah. Tapi ada jeda. Walaupun kun fayakun ini juga no limit ya buat Allah ya. Allah has no time. Allah has no limit of the times. Allah nggak punya limit di urusan waktunya. Nah, tapi di surah Al-Qamar ayat 50 ya, ini gambarannya lebih hebat lagi, bahwa kalau Allah udah punya perintah, keinginan gitu ya, cukup dia seperti mengejapin mata doang gitu buat kita Masya Allah ya. Ayat 51-nya ya, walaqad ahlakna asya'akum fahal mim muddakir ya, dan sungguh kami binasakan, hancurkan, bikin rugi, bikin hancur, bikin binasa, bikin menderita, bikin sulit, bikin habis, bikin hilang ya orang yang serupa dengan kamu gitu ya. Maksudnya ya manusia gitu ya, makhluk manusia yang sebelum kita gitu. Jadi dibinasakan sama Allah. Kenapa? Karena kekufurannya,
kekafirannya, kedunguannya, kebodohannya, kejahatannya, keburukannya, kelalaiannya, dosanya, kemaksiatannya. Terus kata Allah apa? Fahal min muddakir. Di ayat 51. Mau nggak ngambil pelajaran? Nah, ayat 49 sampai ke ayat 1-nya surah Al-Qamar itu Allah ngasih contoh-contoh siapa aja yang dibinasain gitu. Tak, siapa aja yang dihancurin, siapa aja yang kemudian yang Allah bikin jadi rugi, jadi bangkrut, jadi nggak punya, jadi miskin, jadi melarat, ya, jadi susah, jadi sulit, jadi punya banyak problem, jadi punya banyak persoalan. Ternyata kalau kita lihat benang merahnya sama tuh gitu. Kebanyakan mereka lalai apa dari perintah Allah. Sederhana kan, urusan sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan yang wajib, zakat, ya, kemudian lalai pergi haji juga. Kan banyak orang pergi haji bukan karena kuota sebenarnya, tapi dia yang tidak ada upaya buat pergi haji. Motor bisa DP gede, cicil gede, mobil bisa DP gede, cicil gede, rumah juga bisa berjuang buat itu. Tapi buat pergi haji nggak daftar gitu loh, nggak buka tabungan haji, yang disebutnya juga lalai. Kemudian juga lalai dari urusan yang sunnah-sunnah, nggak ada yang sunnah-sunnah. Banyak itu orang-orang kita, pekerja, pedagang yang kemudian sekarang ini habis, sekarang ini hancur misalnya, atau kemarin-kemarinan, ya kelalaian gitu. Belum lagi dosa-dosanya, keburukannya, kemaksiatannya. Ya kalau kita nggak usah jauh-jauh, handphonenya misalkan bercerita saja, ya, handphonenya bercerita saja bagaimana kemudian dia berbuat dosa, berbuat buruk, berbuat maksiat dengan handphonenya. Maka handphonenya itu udah bisa menjadi saksi. Belum lagi tembok kantornya, tembok ruangannya, tembok kemudian warungnya, tembok kemudian usahanya, lantai, dinding, keramik, genteng, semuanya itu nanti bisa akan jadi saksi gitu. Betapa memang Allah nggak jahat, dia yang lalai gitu, dia yang buruk. Nah, kita dan orang-orang sebelum yang dihancurin oleh Allah, dari surah Al-Qamar ayat 1 sampai kemudian 49, kisah A, B, C, dan D dan seterusnya, itu rata-rata ya gitu, ngebangkang. Kan kita aja nih kalau jadi kakak, kalau adik kita ngelawan, kita gamparin, ya kan. Kita jadi orang tua, kalau anak kita ngelawan, kita gamparin, kita nggak kasih dia duit, kita nggak kasih dia ongkos, kita nggak mau biayain dia lagi lah. Itu baru urusan kita sama anak, sama adik atau tetangga belagu banget, sedangkan dia misalkan lebih susah dari kita, dapat bantuan dari kita, apa yang kita lakukan sama dia, ya kan? Temen juga begitu, guru sama murid udah diajarin apa segala macam, wah malah ngelawan sama guru, doraka sama guru dan lain sebagainya. Kalau begitu ceritanya bagaimana dapat keridhaan guru? Dan akhirnya kan apa? Nggak enak itu kan, tinggal atau belajar di sekolah yang kita dimusuhin sama guru. Nah, kalau kita dimusuhin sama Allah yang punya alam ini bagaimana? Ayat 51, walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau dibinasain, jangan nyerupain kelakuan mereka. Ya, silakan nanti ke TKP surah Al-Qamar ayat 1 sampai 50. Berapa ini Al-Qamar? Sampai Al-Qamar ini 55. Ya, surah Al-Qamar sampai 55. Baru kemudian masuk ke Ar-Rahman. Asik nih, abis ngomong yang serem-serem gitu, Allah ngomong tentang kasih sayangnya. Mantap. Ya, kemurahannya, ya, cintanya, ya, pemberiannya gitu. Oke, ayat 52 surah Al-Qamar 52. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, juga yang kita perbuat, tercatat di dalam buku-buku catatan. Masalah kan? Kenapa coba baca Quran itu jadi bagus banget, zikir jadi bagus banget, sedekah, sholawat, istighfar, tasbih, sit ya, sedekah, sholawat, istighfar, tasbih jadi bagus banget. Ayat 4 surah jadi bagus banget. Amalan Yusuf Mansur 4 surah tuh, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk. Kemudian ya perbuatan-perbuatan baik apapun lah ya,
Karena memang tidak ada yang tidak akan pernah dicatat, semuanya tercatat. Contoh, kita ngomong a, kan nggak ada maknanya a itu, tapi tetap tercatat. Ya, terus ngapain juga gitu, tercatat tapi nggak ada makna, tercatat tapi sia-sia. Apalagi tercatat dalam keadaan jadi buruk dan keburukan, jadi salah dan kesalahan, jadi jahat dan kejahatan, jadi jelek dan kejelekan, ya, jadi dosa dan kemaksiatan. Contoh, udah tahu belum si Anu, wah itu salahnya gini gini gini, orangnya gini gini, gini. Lah itu tercatat, bukan tidak tercatat. Kalau emang boleh milih yang kita catat, ibarat kulkas ya, ibarat kata lemari, mari nih. Kalau bisa kita pilihin dong, apel jangan yang busuk, jeruk jangan yang busuk, ya. Kalau lemari yang kita pilih apa, ikan yang seger, ya kan, yang baru digoreng. Jangan ikan yang udah 17 hari udah bau, bangkai tikus, bangkai kucing dimasukin. Ya kan salah kita. Ya, kita nulis di catatan kita tuh isinya sedih mulu. Isinya tuh keburukan mulu, kesedihan, makanya kita juga ngeliatnya malu. Tapi kalau kemudian isi kehidupan kita adalah kebaikan, misalkan kita ketemu makanan, kita puji, Allahu Akbar, baru ini nih makan soto, alhamdulillah rasanya tawar. Nggak ngomong ini tawar banget sih, enggak, alhamdulillah baru ini kita makan soto rasa tawar, ternyata beda ya kalau nggak pakai garam. Kan boleh kita ngomong gitu, sehingga catatannya juga tidak jelek gitu ya. Terus kita iseng cuma ngelangkah kanan, langkah kiri, langkah depan, langkah belakang, tetap aja ada catatannya. Tapi tatkala kemudian kita melangkahkan kaki kita ke orang tua, ke saudara, kemudian ke masjid taklim, ke orang susah, fakir miskin, duafa, orang-orang butuh bantuan, nah, kan catatannya jadi bagus. Ya, udah ada pegel ini. Bukan apa ya? Ngajar ya. Nah, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Ingat-ingat segala sesuatu yang telah kita perbuat, ya, dan juga yang telah mereka perbuat itu, maksudnya orang-orang terdahulu yang memang dikasih contoh kenapa hancur, kenapa diangkat, kenapa dimuliain, kenapa dihinain, kenapa dimajuin, kenapa dimundurin, kenapa mau dimunculin, kenapa ditenggelamin. Nah, atau aku nggak akan pernah berbuat zalim, ada catatannya kok gitu. Kenapa dia begitu, kenapa dia dapat itu, kenapa dia seperti itu ada catatannya. Kita juga begitu. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. 5453, surah 54 ayat 53, wa kullu saghirin wa kabirin mustapar. Ya. Segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Segala sesuatu yang besar maupun yang kecil, gede banget atau kecil banget, bahkan sehalus-halusnya, kata Allah apa? Mustapar. Ya, semuanya itu tertulis. Jadi jangan bercanda juga. Saya juga beristighfar di pagi hari ini, memohon ampun agar Allah menghapus tuh catatan-catatan yang buruk, catatan-catatan yang jelek, catatan-catatan yang membuat kita nanti jadi bangkrut, binasa, rugi, hilang kerjaan, hilang usaha, nanggung utang yang nggak kebayar, sakit, ya seperti saya ini kan juga dosa gitu kan, karena keburukan. Saya tahu kok apa yang menjadi dosa saya, keburukan saya, kesalahan saya tahu. Karena itu saya ya meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan ini juga Allah perbaiki, termasuk kesalahan saya dalam menikmati kesehatan yang tidak pada tempatnya, dan juga tidak bisa menjaga nikmat kesehatan, juga kesalahan juga kan. Oke, ayat 54 nya sekarang. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. Ini contoh, ini model, ini perumpamaan, ini misal, ya, bahwa kalau kemudian kita mau bertakwa, maka kita akan hidupnya tuh senang, rizkinya tuh ngalir, hidupnya tuh nggak statis, maju terus kan, air sungai ngalir kan, set gitu.
indah, bisa dijadikan tempat rekreasi, tempat wisata, dan kemudian juga bisa dipakai buat sumber kehidupan sungai itu kan. Taman-taman bisa dipakai buat menghibur diri, menghibur orang, keluarga. Taman-taman bisa dipakai buat penyejuk mata, penyedap mata, bisa membuat hati menjadi gembira, gitu kan. Salam, masuk dok. Lagi ngajar dikit. Oh iya udah, terusin. Nggak apa-apa, sini aja. Udah beres kok, tinggal. Ya, ayat terakhirnya ayat 55. Ya. Makasih nih, langsung lancar tadi. Alhamdulillah. Sekali tusukan. Alhamdulillah. Bagus tuh yang itu, yang mbaknya itu. Mbak Dila. Suster Dila itu. Dia bismillah dulu, dia sholawat dulu. Alhamdulillah. Dia takut, dia grogi. Yang 55-nya surah Al-Qamar 55 nanti yang mengantar kepada Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini bukan sekedar Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman di dalam surah Ar-Rahman diantar dulu oleh setidaknya 2 model Al-Asmaul Husna, yakni Malik, Muqtadir dalam bentuk yang berbeda. Ya, Malik, Muqtadir. Malik memang tidak dikenal di 99 Al-Asmaul Husna-nya. Yang ada kan Al-Malik, ya, atau Malikul Mulk. Tapi Malik ada ya-nya, Malik panjang, itu nggak ada di 99 Al-Asmaul Husna. Tapi ya, ini juga masuk menjadi Al-Asmaul Husna, apalagi ada Muqtadir. Kalau Muqtadir ada fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Jadi orang-orang yang kemudian bertakwa itu sederhana banget kok sebenarnya. Jalanin yang wajib, ya, hidupin yang sunnah. Udah itu doang. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah, selesai. Ya, maka bagi orang-orang yang kemudian berkenan benerin yang wajib, hidupin yang sunnah, ngerjain yang wajib, jalanin yang sunnah, nggak nyakitin orang, nggak nyebelin orang, nggak bikin kecewa orang, nggak bikin rugi orang, pengennya nguntungin orang, pengennya bantuin orang, pengennya nolongin orang, nggak bikin sebel orang, justru bikin seneng orang, nggak bikin orang nangis sedih tapi nangis bahagia karena terharu, dan lain sebagainya kebaikan. Nggak mau berbuat buruk begitu ya, mengingat tadi kita udah belajar di ayat 53-nya bahwa wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Ngapain juga semuanya ditulis, semuanya dicatat. Maka orang-orang itu bukan cuma sekedar berada di taman-taman dan sungai-sungai. Ya, ingat tadi taman-taman dan sungai-sungai ini model, misal, contoh, tamsil bahwa hidup orang-orang yang bertakwa tuh enak gitu loh. Taman kan, gambaran taman gimana sih, indah gitu kan. Sungai juga tadi gimana sih ya kan, bisa dipakai buat hidup, bertransportasi, wisata, ya, cari nafkah dari sungai, kemudian menghidupi sawah-sawah, ya kan, menghidupi ladang, kebun, ternak juga bisa minum, atau ikan air tawar dari sungai itu gitu kan, macam-macam lah. Nah, tapi bukan cuma itu saja. Yang paling utama adalah buat mereka-mereka yang menjaga hidupnya apa? Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Tempatnya nanti itu adalah berada di tempat yang disenangi oleh dia, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bukan cuma berada di taman-taman dan sungai-sungai, artinya dimanapun tempat dia pasti itu senang. Di kantor dia senang, berumah tangga dia senang, menjadi suami dia senang, menjadi istri dia senang, menjadi anak dia senang, menjadi orang tua dia senang, menjadi kakak, adik, besan, ipar dia senang, menjadi teman dia senang, menjadi pelanggan dia senang, menjadi penjual dia senang. Maaf ya, ada banyak orang dicabut kesenangannya. Jadi suami nggak senang jadi suami, aneh kan? Menjadi istri nggak senang jadi istri. Padahal orang pada pengen jadi istri, tapi kalau ngelihat si A, si B, si C kapok jadi istri, lah kita bingung. Bener nggak, Dokter Bagus? Ada nggak orang begitu? Hah? Ada orang pengen punya rumah, tapi ada orang yang keluar dari rumah. Apa katanya? Gue sebel di rumah. Lah bagaimana coba? Betul nggak, Dok? Benar ya. Jadi nggak semua fi maq'adi sidqin itu nggak semua.
Jadi kalau kita pengen berada di taman-taman surga dunia dan akhirat, kemudian sungai-sungai surga dan akhirat, kemudian fi maq'adi sidqin dunia dan akhirat, di mana fi maq'adi sidqin itu artinya adalah di tempat-tempat manapun kita bakal senang, ya. Kenapa kita senang? Masuk ada apa? Enggak, belum habis. Oh, belum habis. Inda maliki muqtadir. Kenapa kita senang? Karena kita bersama Allah yang malik dan muqtadir. Masya Allah kan? Yang maha kuasa gitu loh. Hah? Ya kayak kita jalan sama Pak Lurah gitu, jalan sama Pak Camat, jalan sama Bupati, Wali Kota, jalan sama Gubernur, kan senang. Jalan sama Valentino Rossi, jalan sama Messi, jalan sama pemain nasional yang kita kemudian kagumin, jalan sama Ahsan Hendra, ya bulu tangkis, The Daddies, jalan sama artis, aktor yang kemudian kita kagumin, yang kita ngefans sama dia, jalan sama yang benar-benar kita cintai. Nah ini jalan sama Allah. Ya masa kita nggak senang gitu? Ya, fi maq'adi sidqin 'inda maliki muqtadir, dimanapun kita bakal senang. Nah habis itu baru deh tuh masuk Ar-Rahman. Masya Allah. Surah Ar-Rahman. Silakan tadabburi surah Al-Qamar dari mulai ayat 1 sampai ayat 55. Baik, kita baca surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi ya bacaan kita. Jangan lupa ya baca surah Al-Qamar, surah sebelum Ar-Rahman, karena bagus banget. Habis menjelaskan tentang siapa Allah, dialah Malik, dialah Muqtadir, dialah Allah yang menguasai gitu ya, memiliki dan maha berkuasa. Belum tentu orang memiliki dan berkuasa atas itu, belum tentu. Ada nggak orang yang tidak Muqtadir padahal dia Malik? Banyak. Ada nggak orang yang Muqtadir tapi dia Malik? Tidak Muqtadir tapi dia Malik, atau dia tidak Malik tapi Muqtadir. Dalam bukan Asmaul Husna ya, maksudnya ada nggak orang yang punya tapi tidak menguasai, atau menguasai tapi nggak punya? Banyak gitu. Ada orang yang diizinkan oleh Allah punya dan menguasai, tapi ada juga orang yang tidak diizinkan Allah punya dan tidak diizinkan Allah menguasai. Nah Allah ini maha mempunyai dan maha menguasai, maha memiliki dan maha menguasai. Itulah Malik Muqtadir ya. Ada orang yang punya mobil, udah habis nih belum? Masih. Ada orang yang punya mobil tapi nggak menguasai mobil itu. Kenapa? Karena nggak ada sopirnya misalnya, dia nggak bisa nyetir. Nah baru habis itu masuk ke surah Ar-Rahman. Oke, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Doain saya sehat. Sehatnya sampai ke akar-akarnya ya, sampai ke sumber-sumbernya. Saya termotivasi banget ngelihat videonya Coach Fikri ya, Coach Adam dan Coach Wayan dan juga Coach Jody dari W-Gym, W-Gym, yang orang diabetes level 2, udah 400 lebih gulanya, berat badan 150 kg, tapi subhanallah sehat tanpa obat, hanya dengan olahraga yang sungguh-sungguh, kemudian mengatur pola makan, bahkan berat badannya turun jadi 80 dan muscle semua, otot semua, Masya Allah. Doain daya, dan gak akan diinpus lagi selama-lamanya. Dan ya harus ada ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ini dari 2014 nih saya sakit, penyumbatan, penyempitan dari leher ke kepala, tapi salah saya gitu kan. Makanya kan Allah bilang, kami tidak menzalimi kamu, kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Ada catatannya, kok kenapa kamu begitu? Gitu, kami mengizinin doang. Allahu Akbar. Tapi kita ya ada Ar-Rahman ya, kita punya Allah yang Ar-Rahman. Insya Allah dengan kerahmanannya kita diajarin, kita dikasih tahu, kita dibimbing, ditemenin, dikawal, difasilitasin ya, diizinkan, diridhoi, diberkahi untuk segala macam yang kita inginkan, kita butuhkan, kita perlukan di dunia ini dan di akhirat nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'iz dzunubi wa sayyi'at,
wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat ighfir lana ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur wa ya arhamar rahimin irhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna wa ala ta'atika wa hubbika wa syukrika a'inna ya maulana ya qadiru ala kulli syai' ya malikal mulki hadzal jalali wal ikram Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wastur 'uyubana warfa' darajatina wa hawil ahwalana ila ahsanil hali hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan mentadabburi surah Al-Qamar surah ke-54 ya, supaya kita membaca surah Ar-Rahman dan Al-Waqi'ahnya makin tahu ya. Sekali lagi saya ulangi, kita minta pada Allah, ya Allah mudah-mudahan kami semua diberi kesempatan untuk mentadabburi surah apa tadi? Al-Qamar, supaya kemudian dua surah yang kami cintai yakni Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah lebih mantap lagi dipelajarinya. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu man nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu ya. Buat yang belum ikut di www.kuliahwisatahati.com, ikut tuh ya. Ada materi 4 pilar yang insya Allah sangat berharga banget, insya Allah dengan izinnya sangat luar biasa, sangat dahsyat buat perubahan dan perbaikan hidup kita semua, dan juga buat urusan hajat kita semua. Mengambil modul apapun terserah, jangan khawatir. Di www.kuliahwisatahati.com itu akan dapat materi 4 pilar yang insya Allah mudah-mudahan menyenangkan hati kawan-kawan semua dan membangkitkan semangat, membuka harapan, dan membuat kita tuh jadi ngerti arah hidup kita bagaimana, seperti apa dan bagaimana. Bangun juga nanti cita-citanya, terbangun nanti impiannya, tapi juga bisa tereksekusi insya Allah. Salah hormat buat yang sudah ikut di www.kuliahwisatahati.com. Apa saja cita-citanya, urusannya, masalahnya, kesulitannya, impiannya, keinginannya, kebutuhannya, keperluannya, insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat milad juga Petren yang ke-7. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.